Saya itu membuat catatan-catatan mengenai kontradiksi daripada Bible, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan terjemahan, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang ilmiah begitu. Ya. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Bible Yes Bible sebagai respons dan menjawab Bible Oh Bible. Saya itu membuat catatan-catatan mengenai kontradiksi daripada Bible, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan terjemahan, kemudian juga ada kesalahan-kesalahan yang ilmiah begitu, ya di dalam Bible. Nah, saya ini juga tidak sembarangan ya membuat catatan-catatan saya ini. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru dapat notifikasinya. Artinya begini, ada beberapa dan banyak juga yang dianggap kontradiksi, tetapi jika dijelaskan dari sudut pandang misalnya nih ya dari kesatuan, dari satuan misalnya unit gitu ya, atau mungkin dari tradisi, itu bisa dijelaskan gitu. Jadi yang seperti itu saya tidak masukkan. Ini benar-benar yang murni benar-benar kontradiksi gitulah. Tidak membuang-buang waktu dan kesempatan, kita langsung pada intinya Pak Dodi. Langsung ya? Langsung. Oke, bentar. Nah ini yang ketiga nih. Nah, pernah dengar nggak? Menurut Bible, Yusuf itu sebenarnya menikahi Maria atau enggak gitu? Pernah dengar nggak Pak Ustadz Kuncir? Saya pernah dengar. Jadi kalau yang selama ini saya baca dan saya ketahui, Yusuf itu menikahi Maria. Menikahi Maria? Menikahi Maria. Nah, itu ada di Matius 1 ayat 24 ya? Iya betul. Oke. Tapi kalau di Lukas, nggak dibilang loh, Yusuf itu menikahi Maria loh. Oh nah, iya. Gimana dong? Itu bahkan Maria dan Yusuf itu hanya bertunangan sampai Yesus lahir loh. Pernah dengar? Saya belum pernah dengar kalau ini Pak Dodi. Luar biasa ini. Nih ya, saya kasih lihat ya. Ya. Itu adanya di Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7 nih, tolong dibaca nih ya. Saya baca nih ya. Ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ya. Galilea tuh di bagian utara, Yudea tuh di bagian selatan daripada Israel ya, Palestina. Ya. Ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Oh iya ya. Didaftarkan bersama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Nah, tunangannya loh. Oh iya ya, saya baru tahu ini Pak Dondi, luar biasa. Luar sih. Dia ngapain aja? Dulu saya cuma sampai pada Matius Pak Ustadz. Oh gitu ya. Nih saya terusin lagi ya. Ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung,
lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Coba, ada nggak kata-kata Yusuf menikahi Maria di Lukas? Nggak ada ini. Jadi sampai Maria melahirkan itu statusnya Maria itu masih tunangan itu di ayat 5 itu. Iya ya Pak, saya baru sadar ini. Gimana sih? Di Matius ditegaskan menikah. Nah, kalau di Matius disebutkan kan di ayat 24 ya, Matius 1:24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, betul. Mengambil itu kan sama juga artinya menikahi kan? Menikahi, betul. Nah, tapi kalau yang di Lukas coba baca. Dari mereka berangkat ke mana? Ke tempat Yudea untuk melakukan sensus. Disebutkan supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Iya, betul Pak Ustaz. Udah nikah belum kalau gitu? Nggak nikah ini kalau cuman tunangan aja Pak Ustaz. Gimana dong? Yang salah yang mana dong kalau gitu? Matius dan Lukas ini kan tidak sinkron. Betul. Ya kan? Berarti ini membuktikan bahwa cerita-cerita di dalam 4 gospel itu hanya berdasarkan dari cerita-cerita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Ini adalah nomor 3 nih dari Bible Oh Bible. Jadi kalau begini boleh nggak saya sebut Bible Oh Bible gitu? Oh boleh sekali. Ya. Gitu. Oke ya, ini nomor 3 ya. Bitulah tadi, komplain Donditan yang ketiga, di mana dia mempertanyakan, apakah Yusuf dan Maria menikah atau hanya bertunangan seperti yang ditulis di dalam Injil Lukas. Memang tidak salah, apabila orang-orang seperti Donditan, menggoreng data-data yang nampak ganjil, untuk menyerang Alkitab, sebagai salah satu sumber utama iman percaya, karena hal itu dapat membuat orang percaya ragu pada kitabnya. Namun seharusnya Donditan tahu, bahwa kritik teks terhadap Alkitab sudah dilakukan bahkan pada zaman kuno, namun maraknya baru pada abad 17, jadi sudah terbukti Alkitab Kristen telah lolos teruji. Padahal di dalam Al-Quran sendiri justru penuh dengan kejanggalan dan keanehan, yang bahkan sangat parah. Karena itu pada setiap akhir video menjawab Bible Oh Bible selalu saya sertakan pertanyaan untuk dijawab Muslim. Kembali pada komplain Dondi tadi, pertama kita mengambil dasar kebiasaan orang Yahudi untuk kita berpijak. Di dalam adat istiadat orang Yahudi berzina, pasti dihukum rajam. Dan yang kita ketahui, Maria tidak dihukum rajam, keadaan ini mengindikasikan bahwa Maria hamil dengan status sebagai istri Yusuf. Hal ini sesuai dengan yang ditulis di dalam Injil Matius. Jadi tidak ada masalah dengan Injil Matius, yang dituliskan adalah benar. Sekarang kita lihat yang ditulis dalam Injil Lukas, yang memberi kesan bertentangan dengan fakta yang terjadi. Benarkah begitu? Mari kita simak, Lukas pasal 2 ayat 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya, yang sedang mengandung. Kata tunangannya, dalam terjemahan, Lukas pasal 2 ayat 5 tersebut, diterjemahkan dari frasa Yunani, tememnestemene autogainaiki. Kata kuncinya adalah memnestemen, yang ditunang. Kala kata ini adalah perfect, sempurna, menandakan tunangan itu telah tuntas sampai ke ujung dari masa pertunangan yaitu pernikahan. Maka, memnestemen berarti, yang telah tuntas ditunang. Ini menandakan pertunangan Yusuf Maria tidak putus di tengah jalan dan selamat sampai menikah. Dengan begitu, terjemahan Lukas pasal 2 ayat 5 adalah, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, istrinya yang telah tuntas ditunanginya, yang saat itu sedang mengandung. Jadi, Lukas pasal 2 ayat 5,
maupun Matius pasal 1 ayat 24 dan 25, mengisahkan Yusuf dan Maria telah menikah sebelum mereka tiba di Bethlehem. Dengan begitu, telah kita buktikan, apa yang disampaikan Injil Lukas tidak salah. Lanjut komplain Dondi Tan berikutnya. Bacakan sedikit ya. Siap. Jadi gini, di Matius ya, terutama di pasal 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, di sini kan ada kata-kata pada zaman Raja Herodes, ya kan? Betul. Nah, menurut informasi yang beredar luas di internet, yang namanya Raja Herodes Agung ya, Raja Herodes Agung atau The Great Herodes itu, ya, itu dia meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Boleh dicek di internet. Iya, iya benar-benar. Saya juga sependapat dengan Boleh dicek di internet sebentar. Sebentar. Ini ada apa namanya? Nah, ya. Suara saya dengar, Pak Ustaz? sangat jelas. Halo, cek. Jelas Pak Dondi. Oke. Itu tadi di Matius ya? Ya, di Matius. Nah, di Lukas nih, di Lukas coba kita baca lagi. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Wah, mantap nggak tuh seluruh dunia tuh? Seluruh dunia ya. Padahal mungkin seluruh Palestina aja kali ya. Seluruh dunia itu berarti sampai kemana-mana loh, sampai ke Amerika, sampai ke Indonesia loh berarti. Ya, sampai ke kita juga Pak Ustadz. Nah, gitu kan. Yang kedua, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ingat ya, Kirenius ya. Ya. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria. Ingat ya, tunangannya ya. Ya. Nomor 3 ya, yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, ini tadi kita udah baca ya. Iya, betul. Nah, yang mau saya kasih lihat adalah ini. Kirenius. Ayat kedua ya, ada Kirenius kan menjadi wali negeri di Syria, gitu kan? Iya. Oke. Kirenius itu menurut beberapa ahli sejarah ya, yang sudah ada saya catat. Nanti kalau mau lihat catatannya itu dari siapa itu bisa dilihat video waktu saya ngobrol santai dengan Pak Edi Praitno sama Mas Reski di Jombang waktu itu ya. Nanti linknya kita taruh di deskripsi. Ya. Kirenius itu pertama menjadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Ya. Jadi kalau 6 Masehi sama 4 sebelum Masehi itu berapa tahun tuh, Mas Aristo? Waduh. 4 sebelum Masehi sama 6 Masehi berapa ratus tahun itu? Bukan berapa ratus tahun, cuman apa? 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. 0 tambah 6. Berarti berapa? 10 tahun kan? Iya, benar. 10 tahun. 10 Nah, tahun. Herodesnya matinya kan 4 Masehi. 4 sebelum Masehi. Berarti Yesusnya kan lahirnya kan sebelum 4 Masehi dong, orang. Iya, betul. Betul kan? Betul, nah, betul. Waktu itu kan Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki 2 tahun ke bawah. Iya, betul. Nah, berarti kira-kira Yesus lahirnya berapa tahun sebelum Masehi? Ya, berapa ya? Anggaplah setahun, 2 tahun, berapa tahun? Anggap 4 tahun. 2 tahun lah, saya tawar 2 tahun lah. Ya, oke lah. Saya terima tawarannya Pak Dodi. Jadi ini ada tahun 4 sebelum Masehi, mundur lagi 2 tahun, ya berarti kan tahun 6 sebelum Masehi. Ditambah berapa tadi? Tahun 6 Masehi. Iya, tahun 6 Masehi. Berarti 2 tahun tambah 4 tahun tambah 6 tahun berapa? 12 tahun kan? 12 tahun. Nah, itu bedanya 12 tahun. Ini menurut keterangan dari ahli-ahli sejarah sekarang. Gitu. Iya. Jadi, yang salah yang mana? Nah, itu saya bingung lagi jawabnya. Kalau lihat begini jadi gimana? Boleh nggak saya bilang ada 2? Ya jelas. Ya, karena gini, karena selain daripada tahun kelahirannya berbeda, di Matius juga disebutkan bahwa Yesus dibawa oleh Yusuf
ya ke Mesir untuk menghindari Raja Herodes yang membunuh setiap anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Iya. Sedangkan di Lukas diceritakan setelah Yesus lahir, umur 8 hari disunat, ya. Terus kemudian setelah Maria tahir atau suci, Yesus dibawa ke Bait Allah, ya, untuk diserahkan kepada Tuhan, di situ tulisnya. Iya, betul. Ya. Nah, setelah itu Yesus dibawa ke Galilea di Nazaret. Iya, Jadi artinya Yesus di Lukas tidak pernah dibawa ke Mesir. Iya, benar. Nah, kalau gitu berarti Yesus yang di Lukas sama Yesus yang di Matius sama apa enggak orangnya? Ya, kalau berdasarkan narasi dalam ayat-ayat ini, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Dondi. 2 orang yang berbeda berarti. Halo. Iya kan? Kalau satu kan ceritanya berbeda. Nah, ya paling enggak gini. Paling enggak kalau memang Yesus pernah dibawa ke Mesir, ya di Lukas paling tidak juga adalah ceritanya gitu ya. Iya. Kita nggak menuntut ceritanya kata-katanya harus sama persis, enggak, ya kan? Ya. Tetapi yang namanya konsisten itu kan berarti kan ceritanya itu sama. Yang satu pernah dibawa ke Mesir, yang satu sama juga. Atau tidak, ya dua-duanya juga tidak gitu. Tapi kalau yang satu dibawa ke Mesir, satu enggak kan berarti kan gimana ya? Sama kan Yesusnya? Gitu. saya sendiri kebingungan jawab. Oke, kalau kebingungan itu kita serahkan aja ke saudara-saudara kita yang Kristen ya. Iya, betul Pak. Oke. Komplain aneh Dondi Tan. Apakah ada 2 Yesus? Padahal Yesus Kristus hanya satu yang kita kenal, dan dituliskan di dalam Alkitab. Dasar yang dipakai Dondi Tan adalah kisah kelahiran Yesus yang ditulis di dalam Injil Lukas. Mari kita simak. Perlu kita fokus di sini adalah pada ayat yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Perhatikan, di situ disebutkan pendaftaran yang pertama kali. Itulah kalimat kunci yang amat penting. Karena dari situlah kita melihat, pasti Lukas mengetahui pendaftaran itu. Ada lebih dari 1 kali. Dikisahkan di Injil Lukas tadi. Pada saat sensus pendaftaran yang pertama, itulah Yesus lahir. Jadi sensus yang pertama ini harus terjadi pada zaman Raja Herodes Agung berkuasa di tanah Yudea. Itulah yang harus kita buktikan, bahwa sensus yang pertama itu terjadi pada zaman Raja Herodes Agung, sehingga kelahiran Yesus yang dikisahkan di dalam Injil Matius dan yang ada di dalam Injil Lukas tidak bertentangan. Karena problema yang dikembangkan Dondi Tan untuk menyerang Injil adalah pada masa Herodes Agung yang mati pada tahun 4 sebelum Masehi, ataukah pada masa sensus Kirenius yang terjadi di tahun 6 Yesus Kristus lahir. Sehingga berdasarkan itu Dondi Tan berasumsi Yesus Kristus ada 2, yang pertama lahir pada zaman Raja Herodes Agung menurut Injil Matius, dan yang kedua, lahir sekitar 11 tahun kemudian, pada saat sensus Kirenius menurut Injil Lukas. Benarkah apa yang dikatakan Dondi Tan? Mari kita lihat.
Menurut sebuah inskripsi kuno yang dikenal dengan nama Lapis Tiburtinus, dikatakan bahwa Quirinius menjadi wali negeri di Syria sebanyak 2 kali. Meskipun sebagian para pakar kurang percaya, karena nama Quirinius tidak ditemukan dalam inskripsi yang rusak tersebut. Keterangan di situ bahwa ada seorang wali negeri Syria yang pernah memegang jabatan dalam 2 periode bisa merujuk pada siapa saja, walaupun Quirinius tetap sebagai kandidat utama. Namun karena itu adalah pada masa Kaisar Agustus berkuasa, tahun 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi, maka Quirinius menjadi satu-satunya kandidat. Selain itu, dengan ditemukannya prasasti Pisidia, terungkap secara sangat jelas keberadaan Quirinius di Syria pada tahun 9 sebelum Masehi sampai tahun 6 sebelum Masehi. Di situ disinggung, Quirinius berkuasa di Syria bersama wali negeri pada waktu itu. Diperkirakan Quirinius waktu itu khusus bertugas mengurus sensus yang ditulis dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 2. Fakta-fakta yang kita dapatkan. 1. Tokoh Quirinius nyata ada, dan adalah tokoh penting Romawi pada zaman Kaisar Agustus. 2. Memang benar Quirinius terlibat dalam 2 kali sensus di Yudea. Sensus yang pertama, tahun 7 sebelum Masehi sampai 5 sebelum Masehi. Inilah sensus pertama yang ditulis di Injil Lukas pasal 2 ayat 2. Sensus yang kedua, tahun 6 Masehi. Inilah yang dicatat Flavius Josephus. Inilah pula yang dijadikan rujukan oleh Don Ditan. Lukas pun menuliskan sensus ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 37. Dengan begitu, ternyata baik Injil Matius maupun Injil Lukas, menuliskan kelahiran Yesus pada masa yang sama, pada zaman Raja Herodes Agung dan saat itu diadakan sensus Quirinius yang pertama. Jadi terbukti, Don Ditan salah. Sensus pertama yang ditulis di Injil Lukas pasal 2 ayat 2, bukan sensus yang dicatat oleh Flavius Josephus, yang kemudian dijadikan rujukan oleh Don Ditan. Nah, ternyata Injil benar, dan Don Ditan salah. Seperti pada episode sebelumnya, saya tutup dengan pertanyaan untuk Muslim. Siapakah Jibril itu, malaikat, Rohul Kudus atau Ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian bahasan kita kali ini, semoga memberkati. Injil benar dan Don Ditan salah.